Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang berolahraga di kamar apartemennya. Pria ini bernama Frank Castle yang ternyata ia hanya tinggal sendirian dikarenakan anak dan istrinya sudah pada tewas akibat dihabisi oleh kelompok mafia di film sebelumnya. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit untuk kalian yang belum menonton film The Punisher sebelumnya. Jadi, Frank ini awalnya seorang pasukan khusus Amerika yang mempunyai kehebatan di atas rata-rata. Frank ini sangat mahir di bidang pertempuran, baik duel jarak dekat maupun menjadi sniper sekalipun. Bahkan ia sering sekali mendapat penghargaan dari negara. Namun di suatu waktu, Frank merasa kalau hukum di negaranya tidak adil karena banyak penjahat yang berduit atau yang berpengaruh selalu saja diloloskan dari jeratan hukum. Alhasil, Frank yang sudah muak pun memutuskan keluar dari militer. Lalu ia berubah menjadi Punisher atau sang penghukum dengan caranya sendiri. Frank tak pernah pandang bulu, siapapun penjahat yang memang pantas dihukum, maka ia akan menghukumnya dengan sangat brutal. Namun akibat aksinya itu, Frank akhirnya diburu oleh mafia besar yang bernama keluarga Gnucci. Dan kejamnya, keluarga Gnucci sampai tega menghabisi anak dan istri Frank, yang padahal mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Jelas Frank tidak terima hingga ia balik membantai keluarga Gnucci serta para antek-anteknya. Singkat cerita, Frank yang sudah hilang harapan serta dihantui rasa bersalah terhadap anak dan istrinya, akhirnya Frank memutuskan untuk berhenti menjadi Punisher dan menyendiri serta tidak berteman dengan siapapun. Kegiatan sehari-harinya, Frank hanya menghabiskan waktu dengan berolahraga dan minum-minum. Karena memang sampai saat ini Frank terlihat masih gak bisa menerima kenyataan di mana anak dan istrinya harus menanggung semua perbuatannya masa lalu, walaupun perbuatannya itu baik. Lalu di luar, di televisi diberitakan bahwa kota itu ternyata sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh para gangster pembuat onar. Para gangster itu sangat meresahkan dengan menyerang warga tak bersalah serta merusak toko atau mobil yang diam terparkir di pinggir jalan. Sementara para polisi atau pihak keamanan lain tidak ada yang berani menghentikan aksi mereka karena mereka pasti akan mengincar personal hingga sampai ke keluarganya. Lalu di sana kita diperlihatkan seorang pria gelandangan tua bernama Pak Harry yang sedang mencari tempat istirahat bersama anjingnya. Namun bersamaan dengan itu, sayangnya Pak Harry menjadi korban kekacauan itu. Bahkan dengan kejam mereka mengambil anjingnya Pak Harry. Hingga kemudian melihat anjingnya tewas tertabrak, Pak Harry hanya bisa menangis karena anjing itulah satu-satunya teman yang selalu menemani harinya. Kembali kepada Frank yang kini ia sedang meditasi di dalam kamar apartemennya. Namun di tengah-tengah itu, Frank malah berhalusinasi kalau teman-temannya di militer dulu ikut hadir dalam bayangannya. Mereka mengejek Frank dengan sebutan pecundang karena sekarang ia hanya berdiam diri saat kotanya sedang dalam keadaan kacau. Karena hal tersebut, seketika Frank terkena tekanan mental, sebab Frank sendiri masih selalu dihantui rasa bersalah terhadap anak istrinya dan sudah meninggalkan dunia kebrutalan.
Dan benar saja, terlihat Frank yang sudah menggunci rapat-rapat senjatanya dan berniat akan membawa kunci itu ke makam anak dan istrinya. Dan pada akhirnya, Frank keluar setelah sekian lama mengurung diri di kamar apartemennya. Sebelum itu, Frank mampir sebentar ke salah satu kafe langganannya dulu untuk membeli segelas kopi. Di sana, Frank melihat betapa meresahkan para gangster gila masuk ke dalam kafe, hingga Frank pun tak sengaja melihat berita tentang kekacauan kota dan masyarakat kota sangat membutuhkan sosok Punisher yang sudah lama sekali menghilang. Melihat hal tersebut, Frank hanya terdiam dan semua orang di sana tidak menyadari kalau sosok Punisher yang diberitakan ada di hadapannya. Selesai menikmati kekacauan dengan segelas kopi, Frank langsung berjalan menuju makam mendiang anak dan istrinya. Di sepanjang perjalanan, Frank hanya melihat kekacauan yang disebabkan oleh para gangster yang semakin brutal menyerang orang-orang tak bersalah. Namun Frank hanya memilih untuk tetap diam, seolah tidak peduli dengan semua yang ada di hadapannya. Hingga beberapa saat kemudian, Frank akhirnya tiba di makam dan langsung menaruh kunci tas senjatanya, yang artinya ia sudah benar-benar pergi dari dunia kekerasan. Di situ Frank hanya bisa menangis karena sampai sekarang ia masih belum ikhlas atas kematian istri dan anaknya. Frank bercerita kalau hidupnya saat ini begitu sangat menyakitkan tanpa mereka. Frank terus terbayang tragedi yang menimpa keluarganya dulu. Hey, I love you. Dad, what's happening? Sanggup lagi menghadapi hidup yang terus-terusan menyakitkan itu, Frank pun lalu mengeluarkan pistol dengan tujuan ingin mengakhiri hidupnya. Beruntung bayangan anaknya muncul, alhasil Frank pun membatalkan niatnya tersebut. No! Baby, come back! Di tengah perjalanan pulang, Frank kembali dihantui oleh bayangan teman lamanya di militer yang meminta Frank jangan terus-terusan cengeng. Keluarkan jiwa Punisher Frank dulu yang bikin semua orang bangga. Frank sampai-sampai sempat melihat dirinya yang memakai baju Punisher melintas di hadapannya. Namun Frank terus berusaha mengabaikan semua itu dan menganggap itu semua cuma halusinasinya saja. Frank Castle. Hingga saat Frank sampai di depan apartemennya, ia didatangi oleh seorang wanita tua bernama Mala. Diketahui Mala ini merupakan ibu dari keluarga Gnucci atau kelompok mafia yang dulu menghabisi keluarganya Frank. Di situ Frank awalnya ingin mengabaikannya, namun Mala mengatakan bahwa saat ini ia juga sangat terluka dan tak bisa menerima kenyataan sama seperti hidup Frank sekarang, di mana dulu suaminya bisa dibilang orang yang paling ditakuti, tapi harus mati dengan mudah begitu saja. Selanjutnya anak sulungnya Mala, seorang polisi hebat, dibantai dengan sadis. Lalu anaknya yang sudah berkeluarga, ia harus tewas meninggalkan anak dan istrinya. Terakhir anak kesayangannya, dia tak pernah terlibat kasus kriminal sedikit pun, namun nasibnya sama seperti semua saudaranya. Dan itu semua merupakan ulah Frank yang bagaikan hewan buas kelaparan dan rakus. Namun mau bagaimanapun, keluarga Gnucci lah yang memulai semua itu. Lalu Mala mengatakan jika kini ia telah mengumumkan imbalan untuk satu nyawa, yaitu nyawa Frank. Ternyata kekacauan yang terjadi di kota merupakan ulah si Mala ini dengan membayar para gangster untuk mengacaukan kota dan menyiksa orang tak bersalah. Bukan tanpa tujuan, melainkan untuk memancing Frank keluar karena sudah lama menghilang dari mata publik. Dan sekarang Mala sudah mengetahui keberadaan Frank, maka Frank siap-siap saja tempat ini akan kedatangan tamu, yaitu diserbu oleh para gangster yang mengincar nyawanya. I'm gonna watch you die, Frank.
Setibanya di kamar apartemen, tiba-tiba bayangan mendiang istrinya muncul. Si istri bertanya apakah Frank takut, di mana jiwa Frank yang dulu, dan meminta Frank agar jangan putus asa dan sebaiknya Frank kembali menjadi Punisher untuk menghukum para penjahat. You with me? I'm here. Hey. I'm here. There's some... Setelah bayangan istrinya pergi, Frank mendengar suara keributan di luar kamar apartemen. Saat dicek, ternyata para gangster utusan Mala sudah masuk ke dalam apartemen lalu menyerang setiap orang yang ada di sana. Pada akhirnya hati Frank mulai tersentuh dan ia tidak bisa terus-terusan diam seperti ini. Dan Frank langsung memperlihatkan keganasannya. Di tengah pertempuran terlihat kehebatan Frank yang tidak berkurang sama sekali. Ia tetap masih seperti dulu, menghabisi lawannya dengan sangat mudah. Setelah menghabisi lawan yang ada di dalam, Frank langsung keluar dan ia pun dibuat terkejut saat melihat banyak sekali musuh yang sedang menyerang setiap orang yang ada di sana. Bermodalkan senjata para musuh, Frank langsung menghabisi satu persatu musuh yang ada di hadapannya. Akhirnya Frank sampai ke lantai atas dan bersiap menghadapi musuh yang kembali datang mengejarnya. Di sana terlihat musuh datang yang tak ada habis-habisnya. Namun karena Frank bukan orang sembarangan, dengan mudah satu persatu Frank mampu menghabisinya. Di sana Frank sempat melihat Mala yang sedang menyaksikan, bahkan berharap akan tewasnya Frank. Hingga akhirnya sungguh tak diduga, Frank masih bisa selamat setelah terjun dari beberapa lantai apartemen. Hingga Frank langsung menghajar setiap musuh yang ada di hadapannya. Di sana Frank ingin segera menghabisi wanita dalang dari semua ini, yaitu Mala. Namun di saat yang sama, Frank mendengar tangisan seorang anak di sebuah kafe langganannya yang memanggil-manggil ayahnya. Seketika Frank pun langsung tersentuh teringat pada anaknya, hingga ia pun membiarkan Mala pergi begitu saja dan langsung menghampiri kafe tersebut. Setibanya di sana, Frank langsung membantai semua penjahat yang berniat menyakiti istri dan putri si pemilik kafe. Dirasa semuanya sudah pada tewas, Frank berusaha mendekati gadis kecil itu. Namun tiba-tiba Frank sempat kewalahan, namun akhirnya Frank mampu membalikan keadaan. Ternyata Frank sempat terkena tusukan di bahunya, namun hal itu bukanlah suatu masalah baginya. Sebelum pergi, Frank dipeluk oleh putri si pemilik kafe yang bernama Carly. Mereka sangat berterima kasih pada Frank karena telah menyelamatkan putri satu-satunya mereka. Dan sebelum pergi, Carly memberikan bunga kepada Frank sebagai bentuk rasa berterima kasihnya. Thank you. Selanjutnya, Frank berjalan sendiri dengan tujuan mendatangi makam mendiang istri dan anaknya karena sekarang kekacauan sudah mulai mereda. Setibanya di sana, Frank menyimpan bunga pemberian Carly tadi di makam anaknya.
Lalu di situ Frank berterima kasih pada anaknya yang selalu ada untuknya, walaupun beda alam tapi selalu ada dalam jiwanya. Dan kini Frank telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, yaitu kembali menjadi penghukum para penjahat atau Punisher, seperti yang diinginkan istrinya. Namun di situ ia kembali meminta maaf karena ia tak mampu melindungi mereka, tapi ia tetap terus melangkah demi menegakkan kebenaran. Sebelum pergi, Frank kembali mengambil kunci tas senjatanya yang kemarin ia bawa, yang artinya Frank benar-benar kembali menjadi Punisher seperti dulu lagi. Dan ya, sang Punisher sudah benar-benar kembali. Di sana terlihat kembali Pak Harry yang meminta pada si gangster agar topinya dikembalikan. Setelah itu, Pak Harry juga mengatakan bahwa si gangster itu juga telah menewaskan anjing kesayangannya. Dan dengan begitu, film pun oh ya guys, ceritanya memang cukup singkat karena memang durasi filmnya juga memang pendek. Mungkin nanti jika ada kelanjutannya, kita akan bahas kembali alur terbarunya ya guys. Pantau terus, oke? Oh ya, satu lagi. Jika kalian belum lihat alur film sebelumnya, alangkah baiknya kalian nonton dulu agar kalian paham alur ceritanya. Oke guys, dari film ini kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu datang membawa keadilan dan luka tidak selalu memberi kita pilihan. Namun kita selalu bisa memilih untuk bergerak terhadap penderitaan orang lain, apalagi jika kita mampu dan bangkit meski hati tidak sedang baik-baik saja. Semoga film ini bisa menghibur sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu saja ya guys.